Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, NIM 15041154778. Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau, tahun angkatan 2015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai MATLAB vektor. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ronald Mangasi Hutauruk selaku dosen mata kuliah Fisika Dasar. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai vektor. Pertama sekali kita membuka aplikasinya dengan mengklik 2 kali. Setelah itu kita menunggu karena ini membutuhkan proses yang agak lama. Baiklah, akan muncul tampilan yang seperti ini. Langsung saja kita mulai dengan mengetik kata GUI. Lalu tekan Enter. Setelah muncul tampilan yang seperti ini, kita klik OK. Kita tunggu sejenak dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita perbesar untuk mempermudah kerja kita. Ya, seperti ini. Baik, langsung saja kita membuat judul untuk MATLAB kita dengan mengklik statistik. Kemudian kita klik 2 kali untuk memberi judul atau memberi nama sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama sekali kita ubah dulu ukuran hurufnya menjadi 14 dengan ambil font weight dengan diboldkan. Setelah itu font name-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Oke. Baru kita ubah menjadi tugas 1 Fisika Dasar vektor. Lalu kita okekan. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita ambil lagi statistik untuk memberi nama kita di sebelah kiri dan nama dosen di sebelah kanan. Klik 2 kali. Untuk mengubah nama kita ambil string dan kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya ingin memberi nama saya Nur Hanifah 15041154778, pemanfaatan sumber daya perikanan. Namun sebelumnya kita mengubah dulu ukuran hurufnya.
menjadi 11. Kemudian kita ganti dengan times new Roman. Oke, kemudian kita ambil font weight dan kita boldkan. Oke, ini kita perbesar agar lebih bagus lagi tampilannya. Selanjutnya kita buat lagi satu lagi di sebelah kanan. Dengan ganti nama dengan nama Kemal Mengasih Hutauruk. S T T M T. Kemudian kemudian kita ubah dulu ukur jenis hurufnya menjadi Times New Roman. Kita okekan. Kemudian kita ubah menjadi 11. Kemudian kita boldkan. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita mulai ke pembuatan kolomnya. Terlebih dahulu kita ambil dari panel. Kita buat kotak seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Kita ubah dulu ukuran hurufnya menjadi 11. Kemudian kita ganti nama panel ini menjadi input. Seperti ini. Kemudian kita ambil lagi status tag. Kita buat di sini. Untuk mempermudah cara kerja kita Ctrl D aja. Agar ini ratanya bagus, kita kontrol dulu semua, lalu kita ambil ini. Kita pilih ini dan ini. Set spacing kita masukkan ukurannya 40. Oke. Kemudian kita klik 2 kali. Kita ganti ini menjadi F1 sama dengan oke. F1 sama dengan oke. Lalu sama seperti yang sebelumnya, kita ambil lagi dari string, kita ubah namanya menjadi F2 sama dengan oke. Selanjutnya masih sama, kita ubah namanya menjadi sudut seperti ini. Setelah selesai ini kita ambil lagi edit text. Karena kita masih membutuhkan 3 buah, kita Ctrl D. Kemudian kita ratakan menggunakan ini. Oke. Karena jumlah yang kita isi sama,
kita lakukan sekaligus aja dengan mengklik tiga-tiganya, kemudian mengganti dengan 0. Ya, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi status text dan kita buat lagi sebanyak 3 buah. Kita kontrol D-kan lagi. Untuk membuat ratanya supaya rapi, kita buat lagi seperti ini. Kita ambil lagi ini dan oke. Setelah seperti ini, kita klik lagi untuk mengganti namanya menjadi N. Enter. Ini juga sama, kita ganti dengan N. Ini kita ganti dengan derajat. Oke. Kita lakukan lagi dengan membuat kolom kedua, yaitu dengan panel lagi. Kita buat hampir menyerupai yang di atas. Lalu kita ubah menjadi output. Output. Langsung saja kita ubah ukurannya menjadi 11. Nah, kurang lebih seperti ini, kita enterkan. Kemudian kita ambil lagi status text, sama seperti kerja yang di atas, kita Ctrl D sebanyak 2 buah. Untuk merapikannya, kita gunakan lagi ini, lalu oke. Setelah itu kita ganti dengan nama R atau resultan sama dengan R sama dengan, ya, lagi kita ganti menggunakan dengan arah R sama dengan, enter. Dan yang ketiga juga kita buat dengan arah R. Oke. Kita lupa sama dengannya, kita tambah lagi. Ya, seperti ini. Lalu kita ambil lagi edit text. Nah, kita Ctrl D-kan lagi semuanya seperti ini. Kemudian kita atur. Oke. Karena ketiga-tiganya tetap sama, kita ambil aja cara cepatnya dengan cara sekaligus kita menggantinya dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi status text. Kita ambil lagi dengan kita Ctrl D-kan sebanyak 2 buah lagi karena kita butuhkan 3. Kemudian kita atur lagi tetap dengan cara yang sama, ya, seperti ini. Kemudian kita ganti lagi dengan kata N. N seperti ini. Kemudian kita ganti lagi maksud saya terhadap F1. Oke. Dan yang kedua
terhadap F2 ya, seperti ini. Lalu kita rapikan lagi sedikit ya, kurang lebih seperti ini. Setelah selesai ini, kemudian kita ambil lagi grafiknya. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu, kita ambil lagi panel. Kita buat di sini. Kemudian kita klik 2 kali dan kita kosongkan panel ini tanpa diberi sesuatu, tanpa diberi apapun, kata-kata apapun, kosong seperti ini ya. Setelah itu kita ambil lagi pass button sebanyak 3 buah. Kita perlu 3, langsung saja kita Ctrl D kan. 1, 2. Untuk mengaturnya kita atur dengan ini Alic Objects, yaitu kita ambil ini, kita ambil ini, kemudian kita ganti menjadi 130. Oke. Setelah itu kita ganti ini di push button ini dengan sorry, kita kembalikan lagi. Kita ganti dengan push button. Kemudian kita ganti namanya menjadi hitung, dan oke. Selanjutnya ini kita ganti dengan float, oke. Dan ini kita ganti dengan reset. Setelah itu kita ambil lagi push button ini, kita taruh di sini, kemudian kita klik 2 kali dan kita ganti namanya dengan exit. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan mengklik Ctrl T. Setelah itu kita ganti nama filenya menjadi MATLAB Hanifa. Kemudian kita ambil di folder baru, kita ganti dengan tugas Visdas. Oke, setelah itu kita klik lagi, kemudian kita save. Tunggu beberapa saat. Nah, muncul rumus-rumus ini. Kemudian kita klik dengan Add to Pad. Kurang lebih inilah hasil yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian untuk menentukan rumusnya, kita lanjut lagi dengan memanggil. Kita langsung memanggil ini. Ada F1, klik kanan, view callback, callback.
Kemudian kita beri di sini dengan F1 sama dengan. Kemudian kita kembali ke MATLAB ini, dengan F2 kita callback lagi seperti ini, dengan kita beri F2 sama dengan. Baiklah, langsung saja kita ambil lagi dihitung. Kemudian kita klik kanan, view callback, callback. Di sini kita akan memasukkan rumusnya, yaitu sebelum itu kita melihat dulu editnya. Di sini ada edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5, edit 6. Oke, kita kembali lagi ke rumus. Kita kembali lagi ke rumus, yaitu edit 1, R sama dengan SGRT dalam kurung F1 titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 tambah 2 titik bintang F1 titik bintang F2 bintang
cos buka kurung buka kurung sudut dalam kurung bintang PI garis miring 180 dalam kurung titik 2. Selanjutnya F1 sama dengan akos buka kurung R titik pangkat 2 tambah F1 titik pangkat 2 kurang F2 titik pangkat 2 dalam kurung titik garis miring dalam kurung 2 dikali bintang R titik bintang F1 dalam kurung dikali bintang 180 PI 180 per PI koma. Kemudian F2 sama dengan akos dalam kurung R titik pangkat 2 ditambah F2 dikali di titik pangkat 2 dikurang F1 titik pangkat 2 dalam kurung titik garis miring dalam kurung 2 titik bintang R titik bintang F2 titik bintang 180 per PI titik koma. Kemudian set dalam kurung handles titik edit 4, string titik koma R dalam kurung titik koma. Dan set handles edit 5 string koma F1 tutup kurung titik koma. Kemudian set handles titik edit 6, string koma F2 dan tutup kurung
titik koma. Baiklah, setelah selesai rumusnya seperti ini, kemudian kita runkan. Setelah itu kita coba memasukkan angkanya. Misalnya kita masukkan angkanya dengan nilai 40, dan dengan sudut 90. Kemudian kita coba untuk menghitung. Dan dapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi dengan memanggil yang kedua lagi, yaitu dari plot, klik kanan, view callback, dan callback. Setelah itu kita dapatkan yang seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam rumus lagi. F1 sama dengan str2 double get dalam kurung handles titik edit 1, string tutup kurung titik koma. Lanjut lagi dengan F2 sama dengan str2 double dalam kurung get handles titik edit 2, string tutup kurung titik koma. Kemudian kita ambil lagi dengan sudut sama dengan str2 double get handles titik edit 3, string tutup kurung koma. R sama dengan sqrt F1 titik pangkat 2 tambah pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 tambah F2, salah, maksudnya pangkat 2 ditambah 2 titik bintang F1 titik bintang F2 titik bintang cos buka kurung sudut tutup kurung bintang PI garis miring 180 buka kurung titik koma. Kemudian kita lanjut dengan F1 sama dengan akos dalam kurung R titik pangkat 2 tambah F2 di titik pangkat 2 kurang
F2 titik pangkat 2 tutup kurung titik garis miring dalam kurung 2 titik bintang R titik bintang F1 tutup kurung kali titik bintang 180 garis miring PI titik koma F2 sama dengan akos buka kurung R titik bintang pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 kurang F1 titik pangkat 2 tutup kurung titik garis miring dalam kurung 2 titik bintang R titik bintang F2 tutup kurung titik bintang 180 garis miring PI titik koma. Kemudian X sama dengan 0 titik 2 F1 garis miring 10 F1 titik koma. Kemudian Y sama dengan 0 titik koma. Kemudian X1 sama dengan 0 titik 2 F2 bintang cos buka kurung sudut bintang PI per 180 tutup kurung titik koma. Di sini ada kesalahan penulisan, kemudian seperti ini. Kemudian Y1 sama dengan X1 titik bintang pan dalam kurung sudut tutup kurung bintang PI 180 titik koma. X2 sama dengan 0 titik 2 R bintang cos dalam kurung F1 bintang PI garis miring 180 tutup kurung titik koma. Y2 sama dengan X2
titik bintang pan dalam kurung F2 tutup kurung bintang salah pan F2 tutup kurung bintang PI garis miring 180 tutup kurung titik koma. Akses dalam kurung handles titik akses 1 titik koma. Plot dalam kurung X Y, X1, Y1, X2, Y2 tutup kurung titik koma axis tutup kurung R satu titik satu bintang R spasi satu titik satu bintang R. Kemudian legend dalam kurung F1, F2, R, 4 tutup kurung titik koma. Kurang lebih rumusnya seperti ini. Kemudian kita coba di-run-kan. Dengan ini kita masukkan lagi angkanya. Misalnya kita masukkan yang ingin kita masukkan, misalnya 38. Kemudian kita masukkan lagi angka nilai F2-nya, misalnya berapa ya? Misalnya nih saya ambil angkanya 70 dan sudutnya 40. Baiklah, kita akan mencoba menghitung dulu terlebih dahulu karena data yang pertama tadi saya close-kan jadi hilang. Kemudian kita plotkan. Dapat grafik yang seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke rumus yang ketiga, yaitu dengan memanggil dari reset. Reset, klik kanan, view callback, dan callback. Kemudian kita masukkan rumusnya di sini. Set handles titik edit 1,
string, koma 0, tutup kurung, titik koma. Kemudian set handles titik edit 2, titik string, 0, tutup kurung, titik koma. Set handles titik edit 3, string, 0, tutup kurung, titik koma. Set handles titik edit 4, string, 0, tutup kurung, titik koma. Set handles edit 5, string, 0, tutup kurung, titik koma. Dan set handles titik edit 6, string, 0, ini ada kesalahan string. Kemudian kita bilangan akses handles titik akses 1 dalam kurung, kemudian titik koma plot dalam kurung 0,0, tutup kurung, titik koma. Baiklah, setelah jadi seperti ini, langsung kita klik run. Setelah itu kita coba untuk di reset. Nah, setelah kita reset, semua grafik dalam tabel telah hilang. Kemudian kita ambil langkah selanjutnya, yaitu dengan memanggil exit view callback. Kemudian kita berikan di sini rumusnya, yaitu exit sama dengan close. Maaf, ini terjadi kesalahan dalam rumus, yaitu yang kita tulis hanya close. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan kita mulai dengan mencobakan di run. Kemudian kita coba di exit. Dan ternyata hasil kerja kita telah sampai pada exit dan semua lembar kerjanya telah hilang. Beginilah hasil kerja yang telah saya lakukan mengenai MATLAB vektor. Untuk pembuktiannya, kita dapat lagi dengan mengambil dari hasil percobaan kita tadi.
kita ambil dari kitaran kan. Nah, kita sini untuk kita masukkan aja ya angka, terserah kita aja. Misalnya saya ingin memberikan angkanya 45, 90, dan 35. Kemudian kita hitung, masukkan dengan plot, kemudian kita reset, dan terakhir kita exit. Baiklah, cukup di sini hasil kerja saya mengenai MATLAB vektor. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya yang telah membimbing saya dan juga para asisten yang telah membantu dalam pengerjaan atau bagaimana cara membuat MATLAB ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya juga baru belajar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.